Halo, selamat sore. Ini kami hari ini mengunjungi satu kelompok unit usaha berbasis herbal ini. Ini ada IKM Bunda. Mereka produksinya itu ada temulawak, ada jahe, ada kencur, ada juga ini apa ya? Ada ini kunyit putih, ya. Mengkudu. Kunyit putih mengkudu. Ini mereka punya alat produksi yang sangat sederhana. Ini sebetulnya dia menggunakan mesin, tapi ini lebih tepatnya dia menggunakan mekanika. Mekanika sederhana yang itu nanti dia menggunakan alat produksi ini untuk semacam alat bantu. Nah, kelompok ini sebetulnya dia ada di desa Fatuin. Ini mereka sudah menjadi kelompok binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Timur Tengah Utara. Tapi karena kemarin itu membangun kemitraan dengan Badan POM, yang itu kemarin itu Pak Milky Lakalena menjadi bermitra dengan Badan POM, salah satu mitra di Komisi 9. Komisi 9 itu akhirnya mempertemukan itu, dan sekarang itu mereka lagi mengusahakan ini produksi obat-obat herbal. Ya. Dari ini apa? Ada temulawak, ada jahe merah, jahe putih, dan juga ada ini. Dia punya rumah produksinya di sini. Bisa kita lihat di sini. Nanti sebentar itu baru kita coba tanya-tanya tentang mereka punya. Kan ada produksi, setelah itu kan mestinya ketika produksi kan ada keberlanjutannya berupa pasar. Bagaimana distribusinya? Ini mereka punya rumah produksi ini. Rumah produksi. Rumah produksi ini. Ini kelihatannya dia punya bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Ini kunyit Ya, itu ampas yang telah kita press. Dan ini bahan-bahan yang ampasnya yang kita. Ini dia punya ampasnya ini dibuat apa ini kira-kira? Kalau dia punya ampas ini, kalau ada yang membutuhkan tanpa gula, kita bisa gunakan ini, gunakan ampas ya. Ada yang biasa kalau konsumen ada yang mintanya tanpa gula, kita bisa. Jadi sarinya itu yang diambil. Iya, ya. Sementara misalnya untuk temulawak mengkudu itu biasanya dia punya ampasnya juga digunakan sekalian. Kalau mengkudu tidak, mengkudu kita gunakan dia punya daunnya. Daunnya. Masaknya daunnya. Kalau kita temulawak atau jahe yang kita gunakan apa? Dia punya sarinya. Iya. Ini kalau mereka juga sudah jauh lebih maju ini. Ini dia punya sarinya di sini untuk bahan. Iya, ini sarinya. Itu biasanya metode untuk penyaringannya menggunakan yang begini-begini kan? Iya. Penghalusan kita penghalusan. Menggunakan metode masih tradisional masih saja. Tradisional. Iya, masih dan tradisional. Ini menggunakan alat-alat sederhana. Ini sebuah mekanika ini. Ini lebih tepatnya mekanika. Mekanika biasanya orang Natova. Iya. Natova kira-kira. Iya. Ini apa? Ini kunyit putih, kalau yang ini kunyit putih. Ini temulawak. Kalau ini tidak, ini mengkudu. Oh iya. Mengkudu. Dia punya komposisinya itu kalau untuk mengkudu itu dengan apa? Gula merah juga kan? Dengan gula pasir ya. Gunakan gula pasir. Kalau yang ini jahe putih ini? Ini kunyit putih ini juga kita gunakan itu, ada gula pasir juga dengan bahan-bahan seperti cengkeh atau kayu manis juga kita gunakan. Iya. Ini dia punya. Kalau itu dapur produksinya, tapi dapur produksinya ada di sini. Dapur produksinya ada di sini. Yang itu menggunakan ini kayaknya kompor gas. Iya, ini kita gunakan kompor gas. Karena kompor gas ini sebetulnya dari sisi kepraktisan untuk nanti kalau misalnya gunakan, kalau kayu bakar ini kan biasanya akan terjadi semacam polusi asap. Nah, kebetulan sekali di sekitar sini ini kan ada pemukiman penduduk yang sangat padat. Ini digunakan sisi kepraktisannya menggunakan ini kompor gas. Iya. Nah, ini nama siapa namanya? Nama saya Uge. Ini kita coba tanya-tanya dulu. Ini selama ini produksinya sudah berapa lama? Ini kalau proses produksinya itu sudah dari 2020 ya. Sudah 4 Untuk di tempat ini sudah dari 2020, tapi kalau dari kelompoknya waktu itu dari Desa Usapinor itu sudah dari 2006. Oh, 2006. Iya, berarti ini semacam kelompok binaan berikutnya dari yang di Iya, dari di apa?
kelompok Ini kasih bunda. Iya, dari kelompok Prima Mandiri di Prima Desa Mandiri Usapi di Nonot. Usapi Nonot, Ya. lalu dibina lagi lanjutannya Di sini, ke ya, kita kelompok lanjut, ini ya. lagi. Oh iya. Jadi ini selama ini dia punya apa namanya? Untuk tanaman produksinya itu diambil dari mana saja? Kalau tanaman produksi yang dapat dijangkau itu temulawak itu kita tanam di halaman sekitar. Ya, kalau Belum seperti ada kebun khusus yang misalnya untuk ditanam ya? iya kita gunakan kintal yang ada di iya. sini. Semacam halaman di Iya, sekitar halaman di sekitar rumah. Berarti itu orang sebutnya dengan dapur apa namanya? Dapur hidup. Iya, dapur hidup mungkin. Nah, Kalau jahe yang memang kita belum bisa tanam. dalam jumlah yang banyak. Iya, belum bisa kita. Oh, iya. Kalau jahe di pasaran saja kita ambil yang Ambilnya jahe di bahan pasar, mentah, iya. misalnya di pasar, Iya. jual dengan kilo atau Iya, misalnya kita masih, takaran karung. Iya. Nah, misalnya ini produksinya sudah ada ini. Bayangkan ini misalnya ada dia punya kemasannya. Ini sebetulnya sudah maju ini kemasannya. Ini ada namanya Priman. Iya. Priman jahe instan. Ini kayaknya Iman ini sebetulnya ini ada insananya ini namanya. Arti dari Prima itu? Priman itu apa? Priman. Priman itu sebenarnya artinya prima mandiri Oh, ya. prima Kita mandiri. singkat saja supaya Oh, supaya Brandnya ada branding dari produknya. Ini namanya Priman. Prima Mandiri. Memang kelompok ini juga ini menjadi rekomendasi BPOM yang waktu itu bertemu dengan Pak Miki, itu? iya. Ada di desa Ini itu ada satu kelompok. sudah diakui oleh Badan POM. Ini ada izin POM. Nomor Iya, kalau ini Nah, kira-kira selama ini misalnya kan sudah ada basis produksi nih. iya. Setelah produksi itu biasanya kesulitannya itu ada di pasar. Kira-kira misalnya selama ini untuk pemasarannya itu kemana saja? Kalau pemasarannya kita ke swalayan yang ada di Kota Keva atau ada di Soe, Kupang, Atambua. Atambua. Iya. Tadi itu kami sempat dengar itu bahwa di ada juga yang digerai di KCS. Iya, termasuk KCS. Ya. Berarti Toko-toko seperti KCS. selama ini kemitraan misalnya kita masukkan ini dia punya produknya itu laku juga. Iya, laku makanya. Itu biasanya misalnya kan ini ada dia punya masa kadaluarsanya. Iya. Kira-kira misalnya setelah dia punya masa kadaluarsanya lewat itu biasanya katakanlah di gerai-gerai yang sudah kita titipkan. Iya. Itu dikembalikan atau biasanya habis terjual? Itu ada yang dikembalikan, ada yang memang habis terjual. Kalau yang laku itu dia habis terjual, seperti temulawak dong itu pasti habis terjual. Jadi yang biasa lebih banyak cepat terjual itu ada di temulawak. Ya? Iya, temulawak. Oh. Produksinya 1 minggu kita produksi dalam 1 minggu itu bisa dapat sampai 100 bungkus. 100 bungkus. Iya. Itu dia ini kayaknya ada berapa? 150 gram ya? Iya, 150 gram. Ada yang kalau untuk jahe merah memang 150 gram, kalau yang jahe instan yang 200 gram. 200 gram. Ada beda-beda. Nah, misalnya selama ini katakanlah untuk basis produksi lalu ada pemasaran. Kendala-kendala misalnya kendala selama ini kendala produksinya apa ini kira-kira? Kalau kendala di produksinya mungkin bahan-bahan alat-alat produksinya yang masih belum kita belum maksimal lah mungkin. Jadi Alat-alat kira-kira produksi. apa yang misalnya diharapkan untuk nanti kira-kira alat-alat produksi yang misalnya untuk mempermudah dari mempermudah lalu dia harus efisien kan kira-kira kecepatan produksi itu dia pertama itu dia mesti ada kecepatan ini untuk nanti dia efisien. Yang kedua misalnya dengan alat-alat produksi itu mempermudah untuk nanti katakanlah dari sisi kecepatan untuk menambah semacam kapasitas produksi. Nah, ini yang ini lagi. Tadi kan sudah ada di kendala produksinya. Sekarang ada di kendala pemasaran atau distribusinya. Selama ini kira-kira misalnya kendalanya apa? Kalau kendalanya di sini persaingan pasaran produk ini banyak sekarang. Kendalanya di persaingan itu. Yang berikut mungkin kualitas dengan ini merek yang lain itu mungkin kita masih. Oh, itu berarti ada di yang namanya publikasi. Iya. Semoga kehadiran kita hari ini bisa memberi ini Priman. Nanti itu tadi itu menurut adik siapa namanya? Ugen itu bahwa ini selama ini gerai-gerai di di Swalayan itu
barangkali ini bisa menjadi sebuah apa namanya branding untuk nanti kalau boleh itu beberapa gerai itu bisa kalau ini termasuk tadi itu KCS Iya. Mart sudah ambil. Kita tunggu lagi kalau boleh ada gerai berikutnya yang bisa membantu untuk memasarkan ini. Ini sebagai sebuah bentuk kemitraan. Nah, kemitraan ini kan saling menunjang untuk nanti dia bersifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan Iya, satu sama yang lain. Nah, adik Ugen, kira-kira harapan apa ke depannya? Yang diharapkan Harapan untuk dari produk saya ini? mungkin lebih menambah jumlah produksinya lebih banyak lagi dalam jangka waktu misalkan 1 minggu itu bisa produksinya lebih banyak lagi untuk menjawab permintaan di pasaran. Yang berikut soal pasarannya, saya mengharapkan kita jangkaunya ke pasaran ke Timor Leste. Oh, Timor Leste. Ya, harapan saya juga ke situ. Oh, berarti itu ada di yang namanya promosi produknya. Iya. Oh, promosi produknya. Ini kira-kira harapan itu nanti misalnya harapan itu kalau misalnya terjawab, kira-kira misalnya ada tantangan berikutnya. Tentu tantangan berikutnya adalah misalnya dari sisi kelangkaan produksi. Iya. Kelangkaan produksi ini kan nanti kemudian kita sulit untuk menjawab yang namanya pasar. Iya. Kan pasar itu seharusnya dia ketika produksinya itu ada, dia akan berkelanjutan setiap waktu. Iya, Nah, iya. tadi itu adik Ugen bilang 1 minggu produksinya 1 kali untuk katakanlah targetnya 100. Iya. 100 kilo. 100 bungkus. 100 Iya, bungkus. 100 bungkus. Nah, ini kira-kira yang diharapkan kira-kira misalnya dari pemerintah kira-kira apa yang bisa ini. Pertama tadi itu sudah soal mungkin peralatan ya. Iya, iya. Peralatan. Kira-kira harapan berikutnya apa yang bisa diharapkan? Kalau saya pemerintah harusnya bisa dapat mendukung usaha-usaha kecil seperti ini karena ini sasarannya langsung ke masyarakat dan dampaknya langsung ke kesehatan masyarakat juga. Ya. Oke, saya kira itu saja. Ini satu pesannya begini. Ini sebetulnya ini barang yang sangat herbal. Ini dari alam. Kita menggunakan yang namanya produk alam. Untuk sebuah pendekatan alam, istilahnya kita harus hidup selaras dan harmoni dengan alam. Bapak Ibu, ini ada Priman di tempat ini namanya Desa Fatwen. Desa Fatwen. Silakan datang di sini. Ini gerainya ada di sini, ada rumah produksinya. Kalau misalnya Bapak Ibu silahkan mau datang di sini. Ini ada dia punya pusat produksinya dan juga ada gerai pemasarannya. Itu saja, terima kasih. Salam harmoni dengan alam. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Terima kasih adik. Ya, terima kasih juga. Coba pesan terakhirnya kasih apa namanya kemarin itu dengan Pak Milki. Katakanlah Pak Milki, apa pesan untuk Pak Milki barangkali apa namanya setelah ini. Kalau pesan saya untuk Pak Melki, yang pertama tentunya saya berterima kasih, sehat selalu buat Bapak Melki. Kiranya dengan bantuan-bantuan yang mungkin yang Bapak Melki berikan, kiranya berdampak bagi kami dan bisa bermanfaat untuk kami.